Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Walhamdulillahilladzi ja'alal qalam lil kitabah wa ja'alal kitabah lil qiraah wa ja'alal qiraah lil ma'rifah wa ja'alal ma'rifah lil ibadah wa ja'alal ibadah lillahi ta'ala. Jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya atau izinkan kami membacakan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bertema cukup sekedarnya dalam mencintai dan membenci. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahbib habibaka haunama, asa ayakuna baghiduka yaumama, wa abghid baghiduka haunama, asa ayyakuna habibuka yaumama." Yang artinya, cintailah orang yang kamu cintai hanya sekedarnya. Siapa tahu di suatu hari nanti dia akan menjadi salah satu orang yang harus kamu benci. Dan bencilah orang yang kamu benci hanya sekedarnya. Siapa tahu di suatu hari nanti dia akan menjadi orang yang salah satu kamu cintai. Mencintai atau membenci tidak boleh harus berlebih-lebihan, hanya cukup sekedarnya. Jangan sampai kita membenci satu kaum sampai kita menganiayanya dengan keji. Dan mencintai juga, mencintai tidak boleh berlebih-lebihan sampai kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Maidah ayat 2 yang artinya, mencintai atau membenci sesuatu tidak boleh berlebih-lebihan. Jangan sampai kebencianmu itu kepada satu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu membuat melampaui batas kepada mereka. Umar bin Khattab pernah berkata kepada Aslam, "Wahai Aslam, janganlah rasa cintamu berlebihan dan jangan sampai kebencianmu membinasakan." Aslam berkata, "Bagaimana itu?" Umar menjawab, "Jika engkau mencintai seseorang, janganlah berlebihan, seperti halnya anak kecil yang menyenangi sesuatu dengan berlebihan. Jika engkau membenci seseorang, jangan sampai kebencianmu menimbulkan keinginan agar orang yang kamu benci celaka atau binasa." Al-Hasan Al-Basri berkata, "Hendaknya kalian mencintai jangan berlebihan dan membenci tidak berlebihan. Pernah terjadi bahwa orang-orang yang berlebihan dalam mencintai satu kaum akhirnya binasa. Ada pula yang berlebihan dalam membenci satu kaum, mereka pun binasa. Sungguh tak ada alasan bagi kita untuk membenci orang secara berlebihan, karena jangankan untuk membenci, kita malah tidak berhak berprasangka buruk sedikit pun kepada orang lain. Apabila terdapat sesuatu yang tidak disukai dari orang lain, maka kita dituntut untuk memaafkan dan tidak menampakkan rasa kesal, marah dan kebencian." Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jangan kalian saling membenci, saling dengki, saling belakangi, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Tidak dihalalkan bagi seorang muslim menjauhi saudaranya lebih dari 3 hari. Kebencian juga membuat kita tidak peduli dengan nasihat kebenaran, karena melihat dari mana asalnya nasihat tersebut. Apabila nasihat kebenaran itu datang dari orang yang kita benci, kita cenderung tidak akan menerima. Ada banyak keburukan yang timbul karena berawal dari kebencian. Maka seyogianya kita jauhi kebencian kepada siapapun." Sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berpesan, "Jangan membenci siapapun, tidak peduli berapa banyak mereka bersalah kepadamu." Sebelum kita tutup hadis ini, alangkah baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafihu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukr kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ya Allah yang maha besar dan maha kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah untuk para musrif, orang tua, asuh, donatur, pembina dan pengurus yayasan atau pengurus pompes dan umat muslim dan muslimat, diampuni dosa-dosanya,
dosa besar, dosa kecil, disengaja ataupun tidak disengaja. Diberi hidayah agar dapat melaksanakan semua perintahmu dan meninggalkan semua laranganmu. Diberi kesehatan agar bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah. Diberi rezeki yang luas dan berkah agar mau berbagi kepada anak yatim dan duafa dan perjuangan Islam. Diberi kemampuan bisa bersabar jika menimpa musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan. Diberi keturunan yang qurratu a'yun, keturunan yang solih dan solihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.